Yang akan disampaikan oleh pendeta Tanda Glory. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Kenari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Dan doa saya bagi Bapak Ibu Saudara kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi. Dan satu keyakinan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bolehkah terlebih dahulu kita tunduk kepala untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Sebab yang kami tahu perkataan-Mu akan menolong setiap kami untuk hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya untuk minggu ini adalah Till the End of Time. Sebuah tema yang saya pikir cocok sekali untuk sama-sama kita bahas di masa-masa seperti begini. Karena saya menemukan bahwa yang namanya kesetiaan hari-hari ini menjadi hal yang sulit atau langka untuk ditemui. Orang begitu gampang untuk memutus sebuah hubungan, gampang untuk pergi meninggalkan dengan berbagai alasan-alasan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang senior yang melayani bergerak dalam bidang konseling pernikahan, dan dia bercerita seperti begini, bahwa ditemukan angka perceraian setelah masa pandemik ini meningkat tajam. Dan yang menarik, prosentase yang meningkat tajam itu tidak pada agama lain, tapi justru ada di kalangan pasangan Kristen. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan saya percaya semua pasangan-pasangan Kristen tahu akan hal ini. Namun dengan berbagai macam alasan akhirnya mereka terpaksa atau dengan sadar memutuskan untuk meninggalkan pasangan mereka, mengakhiri hubungan yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya yakin ini adalah waktu yang tepat untuk kita sama-sama bicara tentang till the end of time. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali dengan seperti begini. Bahwa sesungguhnya setiap kita ini diberikan Tuhan kesempatan untuk membangun. Baik itu bisnis, pekerjaan, termasuk rumah tangga atau keluarga. Namun saya menemukan juga begini, bahwa kekuatan atau keutuhan dari apa yang kita bangun itu sangat bergantung kepada dasarnya. Semakin dasar dari apa yang kita bangun itu kokoh, maka tingkat ketahanan dan keberlangsungan bangunan itu bisa lebih panjang. Nah, Alkitab sebenarnya sudah mencatat atau menjelaskan tentang hal ini. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai 49, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari bacaan ini saya melihat ada 4 kata kunci yang sama-sama perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seorang yang mendirikan rumah. Ini bicara tentang siapapun kita manusia yang sedang membangun sesuatu dalam kehidupan kita. Apakah sekali lagi itu bisnis, pekerjaan, pelayanan, termasuk rumah tangga. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua adalah dasar. Nah, ada 2 macam dasar diterangkan di sini, yaitu dasar di atas batu dan dasar di atas pasir. Nah, ternyata Alkitab mencatat bangunan yang bangun di atas batu itu bicara tentang kekokohan, kekuatan, itu bisa bertahan lebih lama bangunannya ketimbang yang ada di atas pasir karena gampang untuk bergeser dan bergoyang. Lalu kata kunci yang ketiga adalah air bah dan banjir. Nah, ini menggambarkan tentang masalah, problem, tantangan, himpitan, tekanan yang datang melanda setiap bangunan yang sudah kita bangun.
Dan perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, kedatangan banjir dan air bah ini nggak bisa kita prediksi. Kerap kali datangnya itu tiba-tiba. Dan ini adalah cara untuk menguji kehidupan atau menguji bangunan, apakah memang bangunan itu kokoh atau tidak. Nah, oleh sebab itu kita perlu punya respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam tanda kutip terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sekali lagi tantangan dan ujian bermaksud bukan untuk menghancurkan kehidupan orang percaya atau menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, tapi tantangan, tekanan, hambatan, himpitan bertujuan untuk menguji apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dibangun di atas dasar yang benar. Dan yang keempat, kata kunci yang keempat adalah kekokohan atau kekuatan daripada bangunan tersebut. Bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat tampak kokoh, sedangkan yang dibangun di atas pasir hancur berantakan dan mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari pada hari ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kalaupun terjadi badai dalam kehidupan kita, hari-hari ini kita hampir 16 bulan badai ini belum berhenti, khususnya COVID ya, yang kemudian menghantam berbagai sisi kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, pelayanan, pekerjaan. Banyak orang kelaparan, banyak orang susah, banyak orang yang dipanggil Tuhan. Nah, mari kita menyadari bahwa ketika badai ini datang, ini adalah sebuah momen yang sangat baik untuk menguji apakah memang selama ini hidup kita sudah dibangun di atas dasar yang kuat, termasuk hidup rumah tangga kita. Sebenarnya ketika pasangan memutuskan untuk akhirnya bercerai dengan alasan, aduh selama masa pandemi kami kekurangan income dan suami saya terlalu pasif, nggak ada mau upaya, usahanya kurang keras sehingga akhirnya kami nggak bisa memenuhi kebutuhan dan membayar bil-bil, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Atau berkata bahwa konfliknya terlalu tajam. Kenapa? Karena terlalu sering bertemu, work from home membuat kami akhirnya sering berantem. Dan ujung-ujungnya bercerai. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, problem terbesarnya bukan masalah COVID-nya, bukan masalah gak punya duit, kehilangan pekerjaan, atau gesekan yang terjadi lebih sering daripada sebelumnya. Namun problem utamanya terletak pada bagaimana kita membangun rumah tangga kita, bagaimana kita membangun keluarga kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita punya kekuatan dasar yang kuat, saya yakin hantaman seperti apapun kita tetap bisa bertahan dalam ikatan perjanjian pernikahan yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah tidak hanya 1-2 pasang yang mengalami tantangan? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Saya pun mengalami tantangan, Bapak Ibu Saudara pun mengalami hal tersebut. Tetapi kenapa ada yang kokoh dan ada yang rubuh? Lihat dasarnya. So, saya ingin mendorong kita hari ini untuk ayo kita perlu untuk bertahan till the end of time, khususnya dalam hubungan suami istri dan hubungan keluarga. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau. Ketika kita bisa bertahan melewati badai ini, hidup kita, hidup rumah tangga kita akan menjadi berkat dan akan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain. Dan di atas semuanya Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dari tokoh seorang wanita yang dalam hidup rumah tangganya sebenarnya mereka punya keluarga yang banyak tantangan gitu ya. Keluarga ini punya banyak tantangan, banyak masalah. Namun kemudian lewat wanita ini dia bisa melewati hari demi hari, masa demi masa. Bahkan at the end daripada kehidupannya dia bisa terus mempertahankan hidup rumah tangganya sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi dia. Kita buka sama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail.
Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, mari kita lihat bersama-sama kehidupan daripada pasangan ini. Suaminya bernama Nabal, istrinya bernama Abigail. Dan kalau kita lihat tadi profil daripada pasangan suami istri ini, maka kita akan menemukan ada sedikit ketimpangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sama-sama. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Nabal itu adalah seorang pengusaha yang sukses di zaman itu. Dia sangat kaya. Dia punya banyak ternak, dia punya usaha pengguntingan bulu, dan dia sangat ternama pada saat itu. Secara ekonomi saya percaya dia bisa mencukupi setiap kebutuhan yang dibutuhkan baik oleh istri maupun anak-anaknya. Namun di balik kekayaannya yang melimpah-limpah itu ada sebuah karakter yang saya pikir kalau karakter ini dibawa sampai kepada pernikahan, ini dapat menimbulkan tantangan atau problem yang baru dalam hidup pernikahan. Kenapa dikatakan dia kaya tapi suka pesta pora kalau Bapak Ibu Saudara baca. Lalu yang kedua, dia itu kasar. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya sebagai seorang wanita hidup dengan seorang pria yang kasar gitu ya. Kasar tingkahnya, kasar perkataannya, lalu dia juga bebal. Nah, bebal ini bicara tentang orang yang gak mau dikasih tahu, gak mau dengar-dengaran, semau gue. Jadi kalau dia sudah punya keputusan, dia tidak akan mau mendengarkan pertimbangan dari orang lain. Maunya apa yang dia putuskan, keinginannya dia. Nah, sedangkan istrinya adalah seorang yang bijak dan cantik. Hanya dua karakter. Tapi saya melihat bahwa ini mewakili seorang wanita yang sangat luar biasa. Dan kedua sifat yang bertolak belakang ini saya yakin menyebabkan terjadinya konflik yang cukup panjang. Saya yakin kebahagiaan menjadi barang langka dalam rumah tangga ini kalau tidak diupayakan atau diusahakan semaksimal mungkin. Memang terkesan kelihatannya kerja keras harus datang dari sisi Abigailnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang seperti begini tapi kebalikannya, maka usaha tersebut pasti harus datang dari suaminya. Namun intinya pasangan ini saya yakin punya problem yang cukup panjang selama dalam hidup pernikahan mereka. Tapi yang luar biasanya adalah kita akan sama-sama belajar bagaimana cara khususnya Abigail sebagai istrinya bisa mengatasi atau berdiri sehingga rumah tangga ini bisa bertahan sampai kepada waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Nah, satu kali ada problem muncul, badai itu muncul. Kita akan sama-sama lihat dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Jadi ini yang menyebutkan atau menyampaikan berita ini adalah Daud ketika dia mendengar bahwa Nabal itu panen istilahnya ya. Waktunya dia menggunting bulu-bulu dombanya. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Jadi ternyata anak buah atau gembala-gembalanya Daud ini punya peran yang sangat besar dalam bisnis yang dijalankan oleh Nabal, di mana mereka menjaga kawanan dombanya pada saat sedang digembalakan. Lalu kemudian tidak hanya dijaga, mereka betul-betul berperan sehingga nggak ada kecurangan gitu ya, nggak ada yang hilang daripada kepemilikannya Nabal sampai kepada hari pengguntingan bulu domba. Nah, dikatakan lagi, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Buktikan aja. Omonganku ini benar bahwa kami melakukan hal yang baik kepada kalian. Lalu, sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anak-anakmu Daud apa yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah bahasa sopan santun yang tinggi yang disampaikan oleh Daud kepada Nabal, di mana dia bilang bahwa ayo ini waktunya kamu kasih dong fee buat kami. Dan perhatikan, Daud bukan sedang memeras, Daud bukan sedang jadi preman minta jatah waktu itu, tapi ini adalah sebuah persepakatan bisnis yang perlu dipenuhi.
ya. Jadi karena dijaga kawanan dombanya Nabal, maka adalah haknya gembala-gembala Daud untuk menerima fee dari panen yang sedang berlangsung. Namun apa yang terjadi? Respon Nabal yang keras kepala ini. Dia katakan pada ayat yang ke-11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana datangnya. Nah, ini adalah sebuah jawaban yang kemudian ketika disampaikan kepada Daud, Daud marah. Kenapa marah? Karena yang pertama, Nabal melanggar persepakatan yang seharusnya persepakatan bisnis yang harusnya dia penuhi. Lalu yang kedua, dia seperti lari daripada tanggung jawabnya dengan mengatakan, aku gak tahu mereka ini dari mana. Padahal jelas dia tahu bahwa orang-orangnya Daud itu menolong dia. Bahkan di terjemahan yang lain, dia mengatakan bahwa orang-orangnya Daud itu sebagai gerombolan liar. Inilah yang kemudian membuat hati Daud marah dan panas, sehingga kemudian dia putuskan untuk membawa 400 orang bersenjata untuk menghabisi nyawa Nabal beserta keluarganya. Nah, ini masalah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun masalah ini ditimbulkan oleh sikap daripada Nabal, tapi perhatikan ini, dalam keluarga kita nggak bisa bilang atau cuci tangan bilang itu kan masalahnya kamu. Ketika anak berbuat salah, kita nggak bisa bilang begini, itu kan kesalahannya anak. Jangan sampai orang tua yang menanggung masalahnya dong, gak bisa. Apalagi suami istri, ketika suami yang buat masalah, itu juga menjadi masalah istri. Sebaliknya ketika istri punya masalah, itu pun menjadi masalah suami. Karena firman Tuhan katakan bahwa dua itu menjadi satu dalam pernikahan Kristen. Sehingga sekalipun Nabal yang menyebabkan permasalahan itu muncul dalam rumah tangga mereka, tapi itu pun menjadi bagian daripada permasalahan Abigail. Itu sebabnya ketika hamba daripada Nabal itu datang kepada Abigail dan menceritakan permasalahan ini, dia katakan, wah, Daud marah, dia akan membunuh kita semua karena Nabal nggak mau bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dia lakukan. Kewajibannya nggak dia lakukan kepada gembala-gembalanya Daud. Nah, pada saat masalah itu muncul, kita akan sama-sama belajar respon yang keluar dari diri Abigail. Inilah yang mau sama-sama untuk kita teladani hari ini. Yang pertama, jangan menyalahkan, tapi carilah solusi. Ada begitu banyak pasangan yang akhirnya mentok kepada satu jalan buntu disebabkan karena ketika masalah itu terungkap, respon pertama yang muncul adalah mencari kambing hitam, salah-salahan. Kamu sih gara-gara kamu, aku begini gara-gara kamu, tuntutanmu. Ini kalau terus-menerus main salah-salahan Bapak Ibu Saudara, kita gak akan mungkin bisa keluar dari permasalahan yang sesungguhnya. Dan memang dari sejak manusia pertama Adam dan Hawa, perkara salah menyalahkan ini menjadi hal yang memang sudah terjadi dari awal. Kecenderungan manusia itu tidak mau dipersalahkan sekalipun mungkin memang dia yang salah. Mekanisme pembelaan diri seringkali muncul lebih kuat daripada sebuah pengakuan. Nah, oleh sebab itu ketika kita punya problem dalam rumah tangga, siapapun yang menjadi sumber permasalahannya, ayo belajar untuk jangan menyalahkan, tetapi belajar untuk cari solusi. Dan solusi yang terbaik yang bisa kita ambil, yang akan mendorong kita semua masuk kepada jalan keluar, adalah minta hikmat yang datang daripada Tuhan untuk mempecahkan permasalahan itu, bukan dengan emosi. Kenapa saya katakan begitu? Karena emosi seringkali membawa kita kepada keputusan yang salah. Bukankah ketika muncul permasalahan, misalnya masalah keuangan, lalu emosi kita yang duluan kita umbar kepada pasangan kita, ujung-ujungnya apa? Pasti melahirkan pertengkaran. Karena nada tinggi, ketika disaut dengan nada tinggi, pasti pecah Bapak Saudara. Emosi akan melahirkan pertengkaran. Pertengkaran kalau nggak segera disudahi, akan ujung-ujungnya bermuara kepada perpecahan. Nah, inilah yang banyak menyebabkan akhirnya hubungan suami istri itu hancur dan ketok palu bercerai.
Oleh sebab itu ayo, Abigail ketika dia mendengarkan problem ini, tidak ada teriakan, tidak ada mengungkit masalah. Dia gak kemudian lari cari Nabal, ngamuk-ngamuk dan bilang, kamu ya jadi laki-laki gak bertanggung jawab. Apa susahnya sih kasih bagian, apa susahnya sih keluarkan uangmu sedikit buat bayar itu gembala-gembalanya Daud. Apa susahnya? Masa kamu rela mengorbankan keluarga kita? Nah Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang dilakukan oleh Abigail. Tapi dia mengambil sikap tenang dan minta supaya hikmat Tuhan itu mengalir dalam kehidupannya. Dan betul, ketika Abigail pakai hikmat daripada Tuhan, disitulah kemudian dia menemukan jalan keluar yang saya yakin belum tentu semua orang bisa menemukan hal tersebut. Yakobus 3:18 berkata seperti begini, dan orang-orang pendamai akan menanam benih-benih perdamaian dan menuai panen kebaikan. Ayo, setiap kali terjadi masalah dalam hidup kita, badai dalam hidup kita, kalaupun mungkin sempat terjadi konflik, belajar untuk menjadi pendamai. Jangan nunggu dia dulu dong, dia dulu yang minta maaf. No, belajar untuk menjadi pendamai. Kenapa? Waktu kita berdiri sebagai pendamai, ingat kita akan memanen kebaikan di masa yang akan datang. Nah tadi saya katakan Abigail itu minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Karena Yakobus pasalnya yang ke-7 berkata begini, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, bukannya terus saling menuduh, dan buah-buah yang baik. Perkataan-perkataan kita bukan perkataan yang menjatuhkan, mengintimidasi atau mempersalahkan, tidak memihak dan tidak munafik. Itu sebabnya ayo, jangan pakai emosi, jangan pakai kekuatan manusia, bahkan jangan pakai hikmat dunia, tapi belajar memecahkan setiap problem yang ada dalam keluarga kita dengan hikmat yang datang dari Tuhan, supaya pada akhirnya kita menemukan jalan keluar dan ada atmosfer surga atau atmosfer kedamaian yang terjadi selama kita menunggu jalan keluar itu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika konflik itu datang, maka atau permasalahan itu datang, maka ayo belajar untuk tetap menjalankan peran masing-masing dengan benar meski situasi tidak baik. Yang namanya badai, banjir, angin topan itu kan selalu suasananya pasti gak enak, pasti kacau. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Namun yang perlu kita sadari adalah ayo tetap lakukan peranmu dengan benar. Suami-suami lakukan peranmu dengan benar. Jadilah pemimpin, jadilah imam, jadilah raja dan jadilah nabi dalam rumah tanggamu. Tetap bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Lalu para istri-istri, berperanlah sesuai dengan panggilanmu sebagai penolong seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan menjadi perongrong apalagi menambahkan masalah. Anak-anak, jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua. Sekalipun kalian sedang ada dalam masa susah, tapi belajar untuk ikut dengar-dengaran dengan apa yang orang tua katakan. Nah ketika peran-peran ini kita lakukan, maka saya yakin pintu-pintu atau jalan keluar itu akan muncul. Kenapa? Karena itu yang terjadi dalam diri daripada Abigail. Waktu Abigail mendengarkan keluarganya akan dibunuh oleh Daud dengan 400 tentara, Bapak Ibu Saudara. Setelah dia minta hikmat dari Tuhan, perhatikan. Dalam 1 Samuel 25 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, lalu segeralah Abigail. Nah, saya senang dengan kata-kata ini. Lalu segeralah Abigail, ada langkah konkret yang dia lakukan sebagai seorang penolong. Dia gak berlama-lama dalam kebingungan, gak berlama-lama dalam konflik perasaannya. Tapi dia kemudian langsung melangkah ketika Tuhan kasih dia hikmat. Langsung dia melangkah. Apa yang dia lakukan? Mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai.
Bapak Ibu Saudara perhatikan, menyiapkan sebegitu banyak makanan itu bukan pekerjaan yang mudah. Membacanya memang gampang ya, 200 roti, 200 buyung, 2 buyung anggur, gampang membaca. Tapi coba bayangkan berapa banyak logistik yang dia persiapkan, berapa banyak tenaga yang harus dia keluarkan. Memang dia gak sendiri melakukannya, dia punya budak-budak, hamba-hamba yang mengerjakannya. Namun bukankah manajemennya juga harus tepat? Waktunya harus segera, menyiapkan roti itu gak gampang. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi dia mau melakukan. Kenapa? Karena dia mengambil atau melakukan perannya dengan maksimal. Tanpa bersungut-sungut, tanpa memikirkan hal yang lain. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. I have to save my family. Saya harus berdiri menolong suami dan keluarga dan juga hamba-hamba yang ikut dengan saya. Dia udah gak pikir capeknya. Dia udah gak pikir lagi yang lain-lain. Langkah konkret itu yang dibutuhkan. Makanya saya katakan peran harus dilaksanakan secara maksimal. Nah, ada begitu banyak saya menemukan pasangan yang kemudian gagal menemukan solusi karena terlalu lama berurusan dengan konflik hati. Sehingga akhirnya menghambat langkah kita, menghambat pikiran kita untuk berpikir jernih dan mengambil sebuah sikap. Nah, itu sebabnya ayo lakukan peran kita. Badai boleh datang, banjirnya boleh makin tinggi, tapi tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena saya yakin ketika kita mulai melangkah, disitulah kemudian pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, ketahuilah bahwa pembelaan datangnya dari Tuhan. Saya yakin bahwa ketika Abigail menyiapkan makanan-makanan itu yang akan dia persembahkan kepada Daud, saya percaya dia pun gak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Yang bisa dia lakukan hanya ya menyiapkan lalu melangkah. Tapi hasil akhir itu selalu ditentukan oleh tangan Allah sendiri. Makanya ada firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan daripada hati manusia tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita mungkin bisa rancang lakukan ini, usaha bikin ini, tapi perhatikan satu hal, bahwa keputusan Tuhanlah yang akan berlaku. Oleh sebab itu kita perlu punya sikap hati yang percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah tekanan yang ada, pembelaan itu datangnya selalu daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Nah, kalau kita perhatikan kisah ini, waktu kemudian Abigail datang bertemu dengan Daud, yang dia lakukan hanya apa? Ketemu Daud lalu dia sujud merendahkan diri di hadapan Daud. Firman Tuhan katakan sampai kepalanya tunduk ke tanah. Ini tanda sebuah penyerahan, kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dan itu yang kemudian membuat amarah Daud yang sangat besar waktu itu tiba-tiba surut, Bapak Ibu Saudara. Karena sebuah apa? Sebuah sikap penyerahan, kerendahan hati dan sebuah keyakinan bahwa pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika sikap ini dimiliki oleh Abigail, dia sujud ke tanah dengan segala kerendahan hati. Apa hasilnya? Mereka dibebaskan oleh Daud dari hukuman. Daud akhirnya nggak jadi bunuh keluarga itu, dan kemudian keluarganya terbebas daripada hukuman daripada Daud. Namun yang kedua, pembelaan yang terjadi dalam kehidupan Abigail tidak hanya ketika Daud melepaskan keluarganya dari hukuman, tapi ada yang kedua. Ketika Bapak Ibu Saudara baca sampai ke bawah, Bapak Ibu Saudara akan menemukan pada akhirnya di satu titik setelah Nabal dan Abigail mengalami ketenangan, gak lagi terancam oleh Daud, satu kali tiba-tiba Tuhan itu turun tangan dan mengambil nyawa Nabal. Dan saya yakin ini adalah sebuah pembelaan Tuhan dari kesetiaan Abigail. Bahwa Tuhan tahu bahwa Abigail ini adalah wanita yang setia, wanita yang melakukan perannya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun suaminya terus menekan, membuat
hal-hal yang menyakiti hatinya. Tapi Abigail gak pernah berontak, dia tetap percaya bahwa pembelaan datangnya daripada Tuhan. Dan itulah yang menggerakkan hati Tuhan akhirnya melepaskan Abigail secara pribadi dari penderitaan dan tekanan yang dia hadapi selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya gak sedang mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan pasanganmu supaya dia dipanggil Tuhan. Bukan ya, ketika kita menghadapi konflik. Tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa izinkan Tuhan itu yang membela perkara-perkara kita. Tuhan itu akan membela kita dari perkara-perkara kita dengan orang luar, tapi Tuhan juga bisa membela kita, perkara kita dari konflik yang mungkin kita hadapi di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Sehingga teriakan, kemarahan yang membabi buta dalam hidup rumah tangga, baik itu kita kepada pasangan maupun kita kepada anak, anak kepada orang tua, percayalah itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan, justru bisa mempertajam atau meruncing problem. Tapi belajar datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah Engkau sendiri yang turun tangan membela dan menolongku. Dan ketika Tuhan yang datang menolong dan membela kita, saya yakin yang terbaik itu yang akan kita alami dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa till the end of time, sampai kepada penghujungnya, pada sampai akhirnya, Abigail tetap bisa berdiri sebagai seorang yang terus mendampingi suaminya. Sebab kita tahu yang mengakhiri ikatan pernikahan mereka bukan manusia tetapi Allah sendiri. Dan ini yang kita mau Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita mau supaya kita ditemukan sebagai orang-orang yang setia dalam pasangan kita, dalam keluarga kita. Sekalipun ada tantangan dalam hidup ini. Mazmur 9 ayat 5. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Izinkan dia yang turun tangan atas setiap problem, atas setiap pergumulan, tantangan kita. Apapun itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang baru-baru ini kami hadapi. Di mana ada salah seorang ibu yang datang kepada kami satu kali. Lalu dia menceritakan betapa dia itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa dalam hidup rumah tangganya. Kami tahu bahwa selama bertahun-tahun suaminya tidak berperan sebagai suami yang seharusnya. Bahkan suaminya sempat jatuh di dalam dosa, tidak setia. Sehingga akhirnya karena sudah cukup panjang pergumulan mereka ini, sang istri memutuskan untuk bercerai. Apalagi di masa pandemi kemarin ya. Awal-awal goncangan sangat luar biasa. Dia katakan kepada kami, Bapak Ibu Gembala, saya udah gak tahan, lebih baik saya mengakhiri rumah tangga saya ini jauh lebih tenang. Waktu itu suami saya berkata begini sama dia, kami akan mendampingi ibu apapun keputusan yang ibu ambil. Kenapa saya katakan demikian? Bukan kami ingin membela keputusan ibu ini, tetapi kami harus berdiri sebagai hamba Tuhan buat mereka, karena sesungguhnya sudah lama kami memperingati, sudah lama kami mendorong mereka untuk mereka saling mengampuni dan sebagainya, tapi kelihatannya sampai kepada keputusan ini. Akhirnya kami putuskan untuk saya mendampingi. Apa-apa ibu cerita dengan kami. Dan betul Bapak Ibu Saudara, doa kami supaya mereka kembali pulih. Doa kami supaya mereka kembali bersatu. Namun apa yang terjadi, setiap kali WA isinya adalah, Pak, berkas sudah masuk. WA lagi, Pak, saya akan masuk sidang mendengarkan perkara begitu. Kemudian datang lagi sidang pertama, sidang kedua. Dan akhirnya dalam doa-doa kami cuma bilang Tuhan tolong, dan gak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa berdoa dan minta supaya Tuhan menolong mereka. Tetapi secara manusia kami lihat mereka sudah betul-betul bulat untuk bercerai. Sampai kemudian satu ketika Bapak Saudara, si ibu ini WA kami dan bilang begini, Bapak dan Ibu Gembala, saya gak jadi bercerai, saya sudah cabut berkas-berkasnya. Dan dia bilang begini, kenapa? Bukan karena ada tekanan, bukan karena ada dorongan dari orang kiri kanan, bukan karena juga
ada janji-janji begitu ya, kalau kamu pulih maka akan mendapatkan ini itu. Enggak Bapak Saudara. Dia katakan bahwa saya mengingat perkataan-perkataan Bapak dan Ibu Gembala. Dan saya kemudian tiba-tiba merasakan aja tuh kasih Tuhan menguasai hati saya. Firman yang pernah saya dengar itu muncul, dan itu yang membuat akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan, dia bisa kemudian bisa menerima suaminya, dan akhirnya memutuskan sendiri untuk mencabut berkasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini, bahwa ketika kita menghadapi problem, mari ayo lihat dasarnya gimana, dasar awalnya kita membangun hidup itu seperti apa. Dalam Lukas tadi dikatakan bahwa orang-orang yang kuat terhadap tantangan, orang-orang yang kuat terhadap goncangan maupun badai, itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus, perkataan Tuhan dan firman, serta melakukannya. Ibu ini, dia nggak cuman sekedar mengumbar emosinya ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, tapi bersyukur selama ini ada firman-firman yang dia terima. Dan waktu Roh Kudus mengingatkan firman-firman itu, dia mau untuk melakukannya, dan ini yang penting. Nah, oleh sebab itu saya mendorong, ayo bangunlah hidup kita, apapun itu, pernikahan, keluarga, pekerjaan, di atas firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Sehingga sekalipun mungkin tantangan itu datang, waktu kita ingat firman, ayo coba langsung praktek dan lakukan. Itulah yang akan membuat kita bisa bertahan, bisa kuat, bisa bersuka cita, bahkan bisa berbahagia dalam hidup ini. Amin. Karena dasar yang kuat itu adalah ingat, dengar firman Tuhan, lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan tunduk kepala dan sama-sama menutup firman Tuhan di dalam doa. Bapa, hamba berdoa kiranya pesan sederhana dan singkat ini boleh menolong setiap kami. Ketika kami menghadapi badai kehidupan ini dalam bentuk apapun, kami bisa menjadi orang-orang yang mencari solusi, bukan mencari orang yang salah. Kami mau belajar untuk minta hikmat yang datang daripada Tuhan, dan kami percaya bahwa pembelaan selalu datang daripada Engkau. Dan tolong setiap jemaat Tuhan, supaya mereka ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan, mereka tidak lari Tuhan, tetapi mereka justru datang kepada Engkau dan melakukan setiap firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang kokoh, kuat, sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.